Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Api Mata Vlog. Nah teman-teman, sekarang di depan saya sudah ada dua motor adik kakak ya. Ini kakaknya, ini adiknya. Ini saya akan bikin komparasi ya antara R15 yang Fitri sebelumnya sama yang All New R15. Oke, kita langsung dari bagian fascia depannya aja nih teman-teman. Nah kalau yang ini nih, yang R15 yang sebelumnya, R15 yang versi 3 atau Fitri, lampu LED-nya itu atau lampu utamanya itu ada di bagian kiri dan di bagian kanan, dan di tengah ini sebetulnya kalau yang seharusnya bolong ya, tapi ini nggak bolong, ini hanya ornamen honeycomb aja. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau nggak salah ini mirip sama nggak terlalu mirip sih justru ya sama R series yang kakak-kakaknya yang lebih besar. Tapi kalau yang R15 yang all new ini yang connected, dia depannya udah terlihat lebih garang, lebih tebel. Lihat nggak teman-teman nih, saya bedain ya. Nah kalau yang itu kan lebih tipis ya, kayak lebih pipih gitu. Kalau ini dia lebih tebal karena memang lampu di tengahnya itu dia sudah pakai lampu LED projector nih. Lihat ya, nggak perhatiin lebih detail deh. Nah kayak gini nih untuk muka depannya. Nah yang kiri kanannya dia pakai lampu kota atau lampu DRL yang berbentuk L. Ini sudah LED warnanya putih, kurang lebih tampilan kayak gini teman-teman nih. Nah ini yang R15 yang all new yang connected. Dan ini adalah R15 yang versi sebelumnya. Kira-kira teman-teman suka yang mana nih? Ayo. Nah untuk di bagian ke bawahnya teman-teman, spakbornya juga masih sama ya. Dia masih sama. Ini ada jambangnya ke bawah kayak gini. Terus ini juga sama. Spakbornya juga sama seperti ini teman-teman, kurang lebih bentuknya. Jadi nggak terlalu ada terlihat perbedaan ya. Untuk bagian rodanya juga yang all new R15 ini seperti ini teman-teman, kurang lebih nih bentukannya masih sama, peleknya masih sama, ukurannya masih sama 100/80 untuk yang depan. Dan yang ini untuk yang R15 sebelumnya kurang lebih ya masih sama juga sih, bentuk peleknya juga sama ya, kayak palang, ada anak palangnya, anak palang dari palang utamanya ya. Ini juga masih sama teman-teman tuh, cakramnya juga masih sama, kecuali kalau yang R15M ya itu beda lagi. Untuk shock breaker ini juga shock breakernya masih sama teman-teman, pakai upside down. Ini juga pakai upside down teman-teman nih. Nah lihat ya, dia udah pakai upside down. Asnya juga masih sama nih, asnya berbentuknya seperti ini. Terus ini juga sama bentuknya seperti ini. Paling yang ketara terlihat adalah fairing. Nah ini nih fairing bagian kanan aja dulu ya. Nah untuk fairing bagian kanan R15 yang connected ini terdiri dari 2 layer, dan ini bentuknya lebih banyak yang tertutup ya. Lihat ya teman-teman ya. Jadi yang bolong-bolong cuma di sini nih teman-teman nih. Nah, bolongnya cuma di atas ini. Tapi kalau yang R15 sebelumnya, nah, kelihatan ya perbedaannya ya. Kalau yang R15 sebelumnya ini masih sama nih 2 layer, atas dan bawah. Tapi di bagian sininya dia lebih terbuka. Ya, kalau yang R15 kan ini ketutup nih. Ini ketutup dan bolongannya ada di sini untuk ngebuang panas ya. Kalau yang R15 sebelumnya tuh kayak gini teman-teman nih, kurang lebih dari bagian sampingnya. Nah R15 yang R15 yang connected maksud saya, atau yang M, kurang lebih bentuknya seperti ini nih. Jadi dia lebih banyak yang tertutup ya. Lihat ya. Oh ya, perhatiin lagi deh sekali lagi nih. Ini yang R15 yang all new. Udah inget ya, udah ya. Dan langsung saya tampilin perbedaannya sama yang R15 yang sebelumnya. Nah banyak ya, ini yang terbuka, itu bawahnya terbuka, ini lancip-lancip yang sebagian sini ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah untuk bagian tangki, ini tangki emang mirip-mirip tapi nggak mirip sebetulnya. Nah kalau teman-teman lihat nih di sini ya, kalau teman-teman perhatiin, ini si emblem Yamaha-nya nih ke atas nih, lihat ya. Ini bener-beneran hampir mau datar. Tapi kalau yang itu, oh ya saya deketin deh. Kalau R15 yang ini emblemnya itu lebih tegak. Jadi si tangkinya itu lebih tinggi teman-teman dibanding yang tangki yang sebelumnya. Ini lebih tegak nih. Lihat ya. Coba saya lihat langsung komparasi dari bagian atas deh. Kalau bagian atas tangkinya tuh seperti ini teman-teman. Ini bukan cover ya. Ini dia cover maksudnya, tapi covernya nggak terpisah. Kalau itu yang terpisah yang ada warna warnanya dipisahin gitu. Ada yang warna dove-nya. Kurang lebih kalau bentuk tangkinya dari atas R15 sebelumnya tuh seperti ini teman-teman. Nah kalau R15 yang versi sekarang dia kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah di bagian ininya lebih tegak ya. Ini lebih tegak, ini lebih tegak. Kalau yang itu dia lebih
datar, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk perbedaan di bagian tangki. Nah, udah jelas ya, lihat ya perbedaannya sekarang ya. Kalau selewat emang nggak kelihatan sih, tapi kalau udah dideketin dilihat, ini bener terlihat bedanya tuh ada. Untuk buritan, nah ini nih untuk buritan teman-teman. Nah untuk buritan ternyata kalau diperhatikan dengan seksama itu hampir tidak ada bedanya, Cuman teman-teman kalau perhatiin di sini di bawah jok yang depan nih, yang rider, kalau yang R15 yang baru itu ada bolongnya tuh teman-teman ya, itu ada bolongnya. Kalau di sini dia nggak ada bolongnya untuk cover si delta boxnya ya, yang di atas delta box nih, dia di sini nggak ada cover bolongnya. Terus delta boxnya kalau yang ini banyak yang tertutup ya, ini bagian ini tertutup. R15 yang baru nih delta box cuman terlihat bagian ininya doang nih teman-teman. Kalau yang dulu delta boxnya tuh hampir terekspos keseluruhan ya, dari sini bawah sampai ke depan ini terekspos. Kalau yang itu kan di sininya ditutup nih teman-teman nih, ada yang ditutup di bagian ininya. Nah untuk buritan tadi kan saya bilang lebih besar ya, coba kita lihat ya apakah betul lebih besar. Nah untuk buritannya kurang lebih R15 yang sebelumnya kayak gini teman-teman nih ya, ini yang R15 sebelumnya. Perhatiin, ingat-ingat. Oke, kita langsung ke R15 yang baru. Nah ini R15 yang baru tuh terlihat ya, dia lebih ke pinggir gitu, lebih gede si bolongannya, jadi untuk udaranya juga dia lebih tersalurkan dengan baik. Nah kayak gini teman-teman untuk bagian buritannya. Untuk shock breaker belakang juga masih sama ya, warnanya juga masih sama tuh, silver sama hitam. Dan ini juga untuk spakbor belakangnya juga masih terlihat similar atau sama banget sama yang Yamaha R15 sebelumnya nih. Ini yang Yamaha R15 sebelumnya nih teman-teman nih, masih sama ya, jadi nggak ada terlihat perbedaan. Kayaknya itu doang nih teman-teman untuk perbedaan dari Yamaha R15 V3 yang ini sama R15 yang all new yang itu. Kalau dari segi mesin semuanya masih sama. Terus oh iya teman-teman, ada yang beda lagi nih ternyata untuk step dari si boncengers. Kalau yang step boncengers yang Yamaha R15 sebelumnya tuh gini bentuknya ya. Nah ini yang bentuknya nih kayak gini. Ini dia bukan knockdown ya, kurang tahu sih. Jadi nggak ke expose sih untuk sambungan dari sasis ke si stepnya. Tapi kalau yang itu dia tuh langsung terlihat ya, langsung kelihatan sih bautnya, jadi bisa dicopot. Nah kalau yang ini juga dia ada ornamen ininya nih teman-teman nih, kayak pelindung kaki ya untuk si boncengers. Tapi kalau yang sana dia bolong aja, nggak ada apa-apa. Jadi mungkin biar lebih simple untuk dicopot kali ya, jadi biar lebih gampang untuk dicopot, makanya desainnya dibuat lebih sederhana gitu teman-teman. Ternyata perbedaannya ada juga ya di bagian itu ya, saya tadi kurang merhatiin. Oke teman-teman, mungkin gitu aja ya. Untuk mesin nggak ada perbedaan, semuanya nggak ada perbedaan, paling dari fitur aja. Kalau ini dia belum bisa connect sama Yamaha Connected, kalau itu dia sudah bisa connect sama aplikasi Y Connect atau Yamaha Connected gitu teman-teman. Untuk bentuk spion, nah untuk bentuk spion juga beda ya, dia sebenarnya kayak gini. Kalau untuk yang Yamaha R15 yang baru dia seperti ini teman-teman, kurang lebih perbedaannya seperti itu. Oke gitu aja teman-teman untuk komparasi dari Yamaha R15 V3 sama Yamaha R15 yang all new. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.